وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di bab taubat, masih di bab taubat, kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali tentang penjelasan hakikat taubat dari lisan para salaf pendahulu yang saleh. Kita sudah membahas juga apa itu rukun-rukun taubat, syarat-syaratnya, kemudian adab-adab taubat, dan bagaimana cara membersihkan diri dari perbuatan dosa yang dosa itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya meninggalkan perbuatan taat, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula dosa-dosa yang terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti dosa mencuri, merampas hak orang lain, atau dosa menyakiti badan orang lain atau sampai membunuh, atau dosa menjatuhkan harga diri orang, atau dosa memfitnah, atau dosa menuduh orang sebagai orang kafir atau ahli bid'ah atau syirik dan lain-lainnya. Kita itu sudah pelajari di pertemuan yang lalu, dan ini bukan sekedar teori saja kita membaca buku ini, tapi kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk mereka alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana, yang mendengarkan nasihat yang baik kemudian mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terselamatkan dari perbuatan dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir pertemuan yang lalu Imam Ghazali menjelaskan beberapa kisah tentang seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Abi Ishaq Al-Isfirayini, juga Kahmas ibn Al-Hasan, bagaimana mereka itu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu takut atas perbuatan dosa yang mungkin kita anggap itu bukan dosa, tapi mereka menganggap itu perbuatan dosa, karena semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dia berhati-hati dalam berucap, semakin dia berhati-hati dalam bertindak. Kalau kita mau mengetahui ini orang punya kedekatan di sisi Allah atau tidak, sampai mana nih derajat orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ucapan dia, kita lihat tindak tanduk dia. Kalau dia berhati-hati dalam berbicara, kalau orang sudah berhati-hati dalam berbicara, berarti sedikit bicara, karena dia berhati-hati dalam bicara, dan dia berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah dalam tindakannya, berarti ini orang, ciri-ciri orang yang memperhatikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takut tunduk kepada Allah itu ulama yang sebenarnya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya itulah ulama. Tapi kalau orang yang tidak memperhatikan ucapannya, keluar begitu saja, menyakiti banyak orang, menggunjing banyak orang, memfitnah banyak orang, dan dia tidak takut terhadap ucapannya itu, padahal setiap ucapannya itu ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat ayatizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seseorang itu melafazkan satu kata atau satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ucapannya itu dicatat oleh raqib dan atid, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap tindakannya.
dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Zat yang Maha mengetahui. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, dan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanakish nafsak wa hasibha. Setelah kau baca apa yang aku jelaskan di atas, fanakish nafsak wa hasibha, maka kembalikan kepada dirimu dan telitilah dirimu. Ini ciri-ciri orang kalau mau maju. Orang kalau mau maju kedudukannya di sisi Allah, setiap ada nasihat jangan diserahkan orang lain, tapi serahkan dirinya. Jangan hadir pengajian, tapi hatinya, ini kena ini. Orang kena, ya. Itu ucapannya pas buat dia, kan dosanya banyak dia. Oh, ini tempat ini dia baru melakukan maksiat ini, pas dosanya buat dia. Ini orang nggak bakal maju, nggak bakal punya kedudukan di sisi Allah. Sebab dia tidak lihat kekurangan dirinya, yang dia lihat kekurangan orang lain. Tapi setiap ada nasihat, kalau kita mau punya kedudukan di sisi Allah, mau mencapai kedudukan di sisi Allah, kalau setiap kita mendengar nasihat, hadir pengajian, baca ayat Al-Quran, baca kitab-kitab salaf, baca hadis Rasulullah SAW, jatuhkan itu, arahkan itu ke dalam diri kita. Najish nafsa, hasibha, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti diri kalian sebelum nanti kalian diteliti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibha. Kemudian bukan cuma meneliti aja. Apalagi yang harus saya lakukan? Wasari' ila taubati wa badir, dan bersegeralah, bergegaslah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar itu orang yang meneliti dirinya, kemudian bukan cuma meneliti, tapi kemudian mewujudkan apa yang dia dapatkan, kekurangan di dalam dirinya ini segera ditutup. Bukan cuma setiap hari, aduh saya banyak dosa, saya maksiat, tapi diam saja tidak berbuat apa-apa. Tapi seharusnya kalau kita menemukan kekurangan di dalam diri kita, kita bergegas memperbaiki kekurangan tadi. Mengapa demikian? Segera taubat. Fa innal ajala maktub. Karena ajal seseorang, waktu seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang tiba waktunya, tidak bisa diakhirkan sedikit pun, tidak bisa kita minta maju sedikit saja tidak bisa. Kita minta mundur 1 detik aja juga tidak bisa. Tepat, semua sudah diperkirakan, mugarrar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajal itu maktub, dirahasiakan, tersembunyi. Kapan waktunya? Tidak ada yang dapat SMS dari Israel atau dapat bocoran dari mana. Tidak tahu kita kapan kita mati. Pagi hari sehat, kata seorang ulama, kalau kamu bangun di pagi hari, jangan nunggu sore. Jangan nunggu sore. Semua kebaikan yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu sore hari masih hidup, jangan nunggu pagi. Semua segera lakukan sekarang. Karena kita tidak tahu sore nanti kita masih hidup atau tidak. Ada yang di sore hari dia nggak tahu tidur masih bangun lagi atau tidak. Kita alhamdulillah hari ini masih bangun, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang lupa baca sekarang. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ajal maktub. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau berbuat dosa segera tobat. Jangan cuma tunda-tunda nanti. Nanti kalau saya sudah tua, saya mau jadi orang baik. Kamu tahu dari mana kamu bisa tua? Banyak yang mati muda sekarang. Banyak yang fotonya muda semua. Foto tuanya nggak ada. Nah, ada orang minta doa. Wajah saya nggak berubah. Sampai saya mati seperti ini, mati muda dia.
Doanya diterima sama Allah. Di zaman akhir ini banyak orang muda mati, nanti mendadak semuanya. Mudah-mudahan panjang umur kita, keadaan sehat walafiat. Guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kita masih memerlukan mereka sekali. Al-ajal maktum. Pertama, ajal maktum. Kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Wa dunya ghurur. Dan kita berada di tempat yang menipu. Dunia ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini kenikmatan yang menipu. Hari ini kamu ingat baca kitab Imam Ghazali, segera niatkan di dalam dirimu taubat. Sebab kamu keluar dari sana belum tentu masih. Segera taubat kepada Allah. Jangan menunda-nunda hidup di dunia ini yang menipu. Wa dunya ghurur. Wan nafsa wasyaitana aduwan. Nafsu dan setan itu musuh kamu yang selalu merintangi kamu dalam memperbaiki diri kamu, dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunda-nunda. Wan nafsu wasyaitan wa'sihima, kata Sahibul Burdah. Wa in huma ma'adhakan musti fattahim. Jangan pernah nurut sama nafsu sama setan. Walaupun keduanya menasihati kamu dengan nasihat yang baik, kamu harus mencurigai dua ini, nafsu sama setan. Walaupun kelihatannya baik, kelihatannya mau menyelamatkan kamu. Nah, nafsu sama setan itu, dan mungkin baik mungkin. Kalau baik pasti ada udang di balik. Ada maunya ini. Setan baik, sejak kapan setan baik? Dia sudah ikrar di depan Allah, dia ini musuh kita. Allah juga mengatakan fattakhidhu aduwwa. Jadikan setan itu musuh kamu. Sejak kapan setan mau baik sama kita? Nah, mungkin setan nafsu itu jeratnya setan. Ammaratun bisu, nafsu memerintahkan kepada keburukan. Wa tadarra ila Allah Subhanahu wa taala wabtahil. Sari' badir ila taubah, tadarra wabtahil. Minta kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar menerima taubat kita. Wadhkur hala abina Adam alaihissalam. Ingatlah kondisinya bapak kita Adam alaihissalam. Alladzi khalaqahu Allah Subhanahu wa taala biyadihi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Dalam tanda kutip dengan tangannya itu maksudnya tanpa perantara pernikahan bapak dan ibu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia ciptaan Allah yang pertama. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan ditiupkan oleh Allah ruh Adam itu darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan langsung ke dalam Adam. Wa hamalahu ilal jannati ala a'naqil malaikati. Setelah itu diangkat oleh Allah, dibawa Adam ini ke surga, yang surganya itu dipikul oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Adam makhluknya Allah yang punya kedudukan ini, punya keistimewaan, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses pernikahan ayah dan ibu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya mertua. Adam ini lahir. Kemudian yang meniupkan rohnya Allah langsung, nggak pakai di rahim dulu, proses penciptaan enggak, langsung ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diangkat, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewaannya luar biasa. Bapak kita semua. Tapi
Dan kemudian dia menyampaikan lam yanat illa dzamban wahid. Dan seumur hidupnya Adam ini dia tidak pernah berbuat dosa kecuali satu dosa saja. Memiliki satu dosa. Dosanya apa? Makan buah kuldi. Karena Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarah. Makan semuanya di sini. Boleh kamu sentuh hari Adam, hari Hawa, boleh kamu makan. Cuma satu pohon ini aja jangan kamu dekati. Dekat aja jangan. Ini sudah bukan dekat lagi. Dimakan kalau ada buah. Jadi dia tergelincir berbuat dosa sekali. Lam yanat illa dzamban wahid. Orang istimewa, makhluk Allah yang istimewa, dia tidak berbuat dosa kecuali sekali. Tapi karena perbuatan dosa sekali itu yang dia lakukan, fanazala bihi ma dikeluarkan Adam itu dari kedudukannya di surga, diusir Allah SWT. Karena berbuat dosa sekali. Nah, kita berapa kali kita? Jangan-jangan pagi belum kemana-mana, sebelum sampai majelis kita sudah dosa. Belum sampai majelis kita sudah berbuat dosa. Pagi sudah ada dosa. La ilaha illallah. Ini Adam ini seumur hidupnya sekali berbuat dosa, kata Allah itu keluar dari sana. Kalau dalam riwayat disebutkan hatta ruya, di dalam riwayat disebutkan Anallah Ta'ala qala lahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam ini, ya Adam, hai Adam, ayyu jarin kuntu laka, aku ini tangga yang seperti apa di sisimu? Menurut kamu, di sisi kamu, aku ini tanggamu yang seperti apa? Kok sampai kamu bermaksiat kepadaku? Allah ini tetangga yang seperti apa? Kalau kita punya tetangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Dia sayangnya sama kita luar biasa, cintanya sama kita luar biasa. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ditagih apa-apa kita sama Allah. Enggak ada tagihan suruh bayar A, suruh bayar B, enggak ada. Dikasih kesehatan, dikasih jantung, dikasih darah lancar, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, sudah dikasih semuanya. Diperhatikan pula kita setiap hari oleh Allah SWT. Diperhatikan kondisi kita. Kalau kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayu jadi kita punya sahabat yang paling indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini bertanya kepada Adam dalam tanda kutip tega-teganya kamu ini, ayu jarir kuntulah, menurut kamu, ini pertanyaan Allah ini. Kalau orang memiliki zauq, cita rasa spiritual, kalau diberi pertanyaan seperti ini, ya dia bisa nangis berhari-hari, nyesel nih. Sama seperti kita, umpamanya ada orang baik terus kepada kita, tapi satu hari kita menyakitinya. Terus dia tanya kepada kita, aku ini, kamu ini saya cintai. Nah, aku di dalam hatimu ini seperti apa? Sampai tega-teganya kamu berbuat seperti itu. Kita kalau dibegitukan kan, ya Allah, nyesel. Kalau yang seperti itu, mengucap seperti itu ibu kita, nyesel kita. Rasa-rasanya kita, ya Allah, andai saya ini baru lahir pertama kali. Sama seperti sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW karena jadi imam kelamaan. Kalau tidak salah Mu'ad bin Jabal. Jadi sholat diminta sama sahabat, sholat subuh, jadi imam dari gelap sampai terang belum selesai. Karena Mu'ad ini paling suka dengan sholat nih.
Tapi yang belakangnya ini kan bukan seperti Mu'ad semuanya. Makanya kalau jadi imam harus lihat belakangnya seperti apa. Ada orang tua, ada anak kecil, ada orang punya keperluan. Kalau mau sholat panjang-panjang di rumah, sholat tahajud, sholat sunnah. Kalau di depannya orang nggak usah pakai surat yang panjang-panjang. Apalagi zaman sekarang, kulhu semua sudah. Orang masuk sholat sekarang, zaman sekarang ini orang sholat itu sudah luar biasa, bagus. Jangan kita panjang-panjang, akhirnya nggak sholat. Ya. Nah, akhirnya nggak sholat. Apalagi sholat di masjid. Orang zaman sekarang sholat di masjid. Kalau 10 gitu. Tapi ada orang baru sholat di masjid, imamnya baca panjang luar biasa, nggak sholat lagi. Jangan panjang. Ya. Nah, Mu'ad ini baca sampai terang matahari. Datang sahabat dulu ada Rasulullah SAW. Siapa ada problem ngadu langsung ke Rasulullah. Datang Nabi Muhammad ini Mu'ad ya Rasulullah sampai putus semua sholat kita. Makmumnya tinggal sedikit akhirnya. Dipanggil sama Rasulullah Mu'ad ini, ditegur oleh Rasulullah dengan teguran yang keras. Afattan anta ya Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad. Kamu mau berbuat fitnah ya Mu'ad, mau mengacaukan orang yang mau mendekat kepada Allah. Teguran keras. Padahal Mu'ad ini dicintai oleh Rasulullah. Kata Mu'ad, ya Allah, aku setelah ditegur Nabi itu malunya luar biasa. Sampai-sampai aku ini berharap, kalau saja aku sekarang baru masuk Islam, jadi baru mulai lagi jadi sahabat Nabi yang baru gitu ya. Dia malu kenapa sudah jadi sahabat Nabi sekian lama masih dapat teguran seperti ini. Sama seperti itu Adam dapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tegurannya Allah lembutnya ya. Lembut sekali teguran Allah SWT. Ayyujalin kuntul laka ya Adam, aku ini tetanggamu yang seperti apa di sini? Kata Adam, ni'mal jariyah. Allah, ni'mal jariyah. Engkau ini sebaik-baik tetangga, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman duduk. Ni'mal jariyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adam, hai Adam, ukhruj min jiwan. Kamu sekarang sudah tidak pantas lagi jadi tetangga. Keluar kamu dari tetanggaku jadi tetanggaku. Wadha' an ra'sika taja karamati, dan letakkan mahkota kemuliaan yang aku berikan di atas kepalamu. Letakkan. Sudah tidak pantas lagi kamu pakai mahkota ini. Fa innahu la yujawiruni man 'asani. Sesungguhnya orang yang bermaksiat kepadaku gak pantas jadi tetanggaku, gak pantas ada di dekatku. Jadi kita sudah tahu dari hadis ini bagaimana cara mendekat kepada Allah. Jangan maksiat, selesai. Gak usah pakai cara yang aneh-aneh. Saya mau dekat kepada Allah, gimana ya caranya saya dekat kepada Allah? Jangan maksiat. Karena Allah mengatakan la yujawiruni man asal. Tidak ada yang pantas dekat kepadaku siapa yang bermaksiat kepada. Orang yang maksiat mau zikir sampai bibirnya molor ribuan kali, mau sholat sampai pecah kepalanya, kalau dia masih jadi ahli maksiat, belum pantas jadi teman dekatnya Allah. Jadi kalau mau jadi teman dekat, syarat nomor satu, jangan maksiat. Jangan maksiat. Zikir itu membantu kita untuk tidak bermaksiat. Zikir. Nah, tapi sebagian orang zikirnya kencang, tapi maksiatnya juga kencang. Dia tidak memperhatikan maksiatnya. Yang penting saya ikut zikir, yang penting saya ikut pengajian. Jangan. Sebab orang yang ahli maksiat tidak bisa dekat kepada Allah. Kamu kalau sudah ikut zikir, ikut pengajian, ikut maulid, hadir pelajaran di mana-mana, membaca kitab, jaga diri dari perbuatan maksiat. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, kita langsung naik menjadi tetangganya Allah SWT, menjadi temannya Allah di sisi Allah SWT.
Hatta innahu fima ruya, juga diriwayatkan bahwa Adam ini setelah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, baka ala dzambihi, dia menangisi perbuatan dosanya. Nangis, ada nyesel. Nah, orang kalau mau tobat harus nyesel. Harus menyesal dia. Tahu dirinya salah. Ini Adam ini nangis. Berapa lama nangisnya? Sejam. Oh, kalau sekarang ada orang nangis tobat, nangis 1 jam. Oh, hebat. Biasanya kalau nangis 1 jam itu uangnya hilang. Kayaknya belum, itu nangis 3 hari dalam pelaku, nggak selesai. Atau nangis ada kejadian apa, kejadian dunianya hilang, nangis dia, sampai stres masuk rumah sakit jiwa. Ini Adam ini nangis sekali berbuat dosa, nangisnya berapa jam? Ini asai di sana 200 tahun. Nangis 200 tahun karena satu perbuatan. Nangisnya 200 tahun. Ini di dalam riwayat disebutkan dia tidak berhenti nangis hatta ghazilat taubatah, sampai Allah menerima taubat. Kita taubat aja enggak kalau kita nangis. Dosa sekali, dosa 2 kali, dosa 3 kali, taubat aja enggak kepikir. Allah benar-benar Allah memberikan petunjuk diri kita. Wa ghafara dzambah al-wahid, dia tidak berhenti nangis selama 200 tahun itu sampai diterima taubatnya dan diampuni satu dosanya itu oleh Allah SWT. Hadza haluhu ma'a nabiyhi wa safihi min dzambin wahid. Inilah keadaan kehendak Allah terhadap nabinya dan hamba pilihannya yang hanya berbuat dosa 1 kali. Fakaifa halul ghaib? Lalu bagaimana kalau dosanya selain nabi? Kepada nabinya aja Allah seperti ini. Mahkota kemuliaan suruh letakkan keluar dari kedekatan di situ. Nah, kalau sama nabinya seperti ini, sama selain nabinya seperti apa? Fi dzunubin la tuhsar. Dan dosanya bukan cuma 1 kali. Banyak dosa kita. Kalau mau dihitung aja 1 hari berapa? Seminggu, 2 minggu, sebulan itu. Selama pandemi berapa kali kita berbuat dosa? Sudah ditegur oleh Allah SWT, masih dosa. Gimana ya kondisinya? Wa hadza tadarru'ut ta'ib. Ini ada 2 pelajaran yang kita petik. Yang pertama, ini kehendaknya Allah kepada nabinya seperti ini. Yang kedua, lihat ini ta'ib, tadarru'ut ta'ib. Orang yang bertaubat ini, Adam ini, dengan kedudukannya yang mulia, bagaimana dia memohonnya kepada Allah. 200 tahun nangis. Nah, kita ini nggak punya apa-apa, sombong, sudah salah nggak mau tobat. Ini Adam ini punya kedudukan, salah sekali tobatnya sampai seperti itu. Wabtihaduhu, dan permohonannya kepada Allah. Fakaifa bil musyril muta'assif. Lalu bagaimana dengan orang yang seperti kita ini, yang terlalu banyak berbuat dosa? Berapa kali kita nangis? Kok bisa-bisanya kita berbuat dosa terus habis itu ketawa? Seakan-akan tidak ada apa-apa dalam hidup kita. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Kita berbuat dosa, habis itu ketawa. Bisa-bisanya ini Adam punya kedudukannya tinggi, nangis 200 tahun. Nah, kalau baca kitabnya Imam Ghazali seperti ini kita ya, dinaikkan, dijatuhkan lagi, dinaikkan, dijatuhkan. Makanya kalau baca jangan setengah-setengah. Kalau bacanya setengah nanti ilmunya setengah, bisa bunuh diri dari itu. Nah, walaupun ahsana man qal, sungguh indah ucapan seorang ulama, yaqafu ala nafsihi man yatub, fa kaifa tara ala man la yatub.
orang yang bertaubat saja itu takut terhadap kondisi dirinya sampai nangis. Lalu bagaimana kondisinya orang yang tidak bertobat? Oh, tidak nangis ini orangnya. Fa'in tubta, kalau kamu sudah menghisap dirimu, memperhatikan cerita tentang Adam ini, lalu tergerak dirimu, fa'in tubta, kalau kamu kemudian bertobat, summa nadatta taubata wa utta ila dzambi dzani. Ini problem. Saya sudah taubat, tapi kemudian saya batalkan taubat saya ini dengan perbuatan dosa berikutnya lagi. Padahal tadi saya sudah bertobat, tergelincir lagi, berbuat dosa lagi. Ini ada kan sekali. Dia sudah nangis. Ini saya tadi ini, saya sudah baca kitab Minhajul Abidin, berbuat dosa, kemudian saya bertobat, nangis saya. Sore maksiat lagi. Gimana ya? Seperti orang makan cabai. Makan lagi. Makan lombok lagi. Padahal dia waktu makan lombok itu, aduh enggak kuat saya. Sudah selesai pedasnya lagi. Ada jamuan lombok lagi, makan lagi dia, pedasnya lagi. Obat cabai namanya. Lalu bagaimana? Fa'ud ila taubati, tetap kembali lagi kamu segera bertobat. Wa qul li nafsik, dan katakan kepada dirimu, la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi hadhihi al-marrah. Boleh jadi sebelum aku berbuat dosa lagi, aku ini mati. Jadi ini aku segera bertobat. Paling enggak saya mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika khalikan marabi'an, dan begitu seterusnya kamu tergelincir lagi yang keempat, tobat lagi. Tergelincir lagi yang kelima, tobat lagi. Tergelincir yang keenam terus, jangan pernah berhenti bertobat, tapi jangan meremehin. Waktu tobat, sungguh-sungguh tobat. Nyesel betulan, jangan gampang lah, ini sudah ada jalan keluar. Jadi maksiatnya terus. Ini bukan rukhsah berbuat maksiat ini. Wah, ya alhamdulillah kita dikasih jalan keluar, bisa maksiat terus tobat lagi. Enggak. Kalau kamu maksiat takut, nangis kamu. Tapi jangan juga putus asa. Kalau kamu tergelincir lagi, tobat lagi. Tobat lagi. Kata Imam Ghazali, wa kamat taqatta dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal 'auda ilaiha hirfatan. Seperti halnya kamu telah menjadikan perbuatan dosa itu sebagai kebiasaanmu, keahlianmu, hirfah itu kan keahliannya. Kamu seperti halnya kamu menjadikan perbuatan dosa itu sebagai keahlianmu sehari-hari. Sehari-hari kamu gampang berbuat dosa, maka jadikan pula taubat sebagai keahlian. Kamu berbuat dosa kan nggak canggung, jadikan taubat juga kebiasaan diri. Jangan kebiasaannya dosa saja, taubat juga harus jadi kebiasaan saya. Wala takun fit taubati a'jaza minka fid dzambi wala tayas. Jangan sampai kau menjadi tidak berdaya terhadap bertaubat melebihi perbuatan dosa. Jadi jangan sampai kamu terhadap perbuatan dosamu itu jadi tidak berdaya melebihi terhadap taubat. Terhadap dosa, saya nyerah, saya dosa terus. Padahal kamu taubat juga bisa kan? Kenapa kamu tidak berdaya terhadap taubat? Tidak berdaya untuk bertaubat. Jangan sampai ketidakberdayaanmu terhadap dosa melebihi ketidakberdayaanmu terhadap taubat. Kalau kamu tidak berdaya terhadap dosa, maka kamu harus cover semua itu dengan taubat-taubatmu. Wala tayas, jangan pula kamu putus asa. Wala yamna'ka syaitan minat taubati bisababi dzalik, dan jangan sampai karena sebab penyesalan dirimu itu
menjadikan setan mencegahmu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ini jadikan alasan, kamu sudah kemarin taubat, sekarang dosa lagi ya. Buat apa kamu tobat? Tobat apa itu? Apa diterima tobat kamu? Setan yang bisikin supaya kita tidak bertobat. Jangan kamu dengarkan. Fa innahu dalalatul khair. Karena selagi kamu memiliki keinginan bertobat, maka itu ada tanda-tanda kebaikan di dalamnya. Ada tanda-tanda kamu itu mau jadi orang baik, tapi kamu masih terkena cobaan ini, maksiat ini, belum bisa lepas. Amatas ma'gaulahu sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tidak pernah dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Nabi? Khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Orang yang terbaik di antara kalian adalah setiap orang yang terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Ai kathiril ibtila'i bidzambi, yaitu orang yang sering terkena fitnah, sering terkena cobaan maksiat. Jadi cobaan dirinya ini maksiat. Matanya selalu menjadikan dia berbuat maksiat. Kemaluannya selalu menjadikan dia berbuat. Perutnya menjadikan perbuatan maksiat di dalam hidupnya. Setiap orang mungkin ada kekurangan masing-masing. Yang satu kurang di mulutnya, yang satu kurang di matanya, yang satu di tangannya, yang satu di kakinya. Ada kekurangan masing-masing. Jadi sesama pendosa jangan saling menjatuhkan. Kalau ada orang berbuat gila ahli maksiat, kamu bersih loh. Sesama pendosa, gak usah saling sikut. Kita ini banyak kekurangan masing-masing di dalam diri kita ini, banyak kekurangan. Jadi kalau ada niat, fulan itu maksiat ini, gak usah kaget. Dia manusia atau malaikat? Manusia ya, pantas lah manusia. Kalau malaikat nggak ada yang berbuat dosa. Dia manusia loh. Tapi bukan kita meridhoi perbuatan maksiatnya. Perbuatan maksiatnya kita harus tidak suka. Tapi zat orang tersebut nggak boleh kita remehkan sebagai manusia. Sebab manusia ini tempatnya salah. Tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, jangan kita remehkan zatnya. Tapi justru kita bantu dia. Seperti ada manusia sakit. Salah nggak manusia? Ada manusia kena sakit flu. Salah itu, kena sakit flu. Namanya manusia pasti sakit lah. Ada dokter, orang datang ke dokter saya sakit. Kamu orang kena sakit flu, gimana? Orang yang salah, kamu orang bahaya berarti kamu bisa kena sakit flu. Namanya saya orang, saya pasti kena sakit. Jadi kalau ada orang sakit bagaimana? Ditarik, kasih obatnya, tunjukkan dokternya. Jangan diremehkan. Kasihan dia, sudah sakit, kita salah-salahin, kasihan. Jadi kalau ada ahli maksiat juga sama seperti itu. Kita tunjukkan jalan yang benar, obatnya, dan kita jangan merasa lebih baik. Sebab ada orang sakit flu datang ke kita minta obat. Suatu saat kita sakit flu datang ke dia minta obat. Jangan saling sikut, sama-sama lemah. Yang ada di dunia ini saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling, ada kata saling. Itu berarti tolong menolong. Kalau tolong menolong itu enggak ada yang bos. Sama-sama. Kita ini di dunia sama-sama, enggak ada yang paling hebat. Saling tolong menolong. Hari ini saya nangis ngadu kamu. Jangan merasa hebat. Boleh jadi nanti berapa hari lagi kamu yang nangis ngadu ke saya. Hari ini saya tolong kamu dengan uang. Jangan merasa hebat. Boleh jadi berapa hari lagi saya minta tolong kamu pinjam uang. Ada istilah karena tadi itu sudah seperti halnya kamu memberi hutang kepada orang. Suatu saat kamu mungkin hutang. Kamu mungkin hutang. Jangan pernah merasa hebat di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum kullu mufattanin, orang yang terkena ujian maksiat ini
tawwabin kathirut taubah minhu wal ruju' ila Allah. Dia terkena ujian maksiat, belum bisa lepas dari maksiatnya, tapi dia juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak putus asa, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana taubatnya? Bin nadamah wal istighfar. Jadi tobat itu bukan maksiat, ya Allah saya tobat, selesai, tidak. Nabi berasal dengan tertib. Astagfirullah, ya maksiat. Astagfirullah, gitu. Bin nadamah, menyesal. Kalau tidak menyesal namanya bukan tobat. Wal istighfar, yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadzakkar qaulahu subhanahu, dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ta'mal su'an aw yadlim nafsa, siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya. Kenapa disebut menzalimi dirinya? Karena orang yang berbuat buruk itu pada hakikatnya menzalimi dirinya. Tsumma yastaghfirullah, lalu kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita berbuat dosa, menzalimi diri kita, kita tidak beristighfar, kita tidak dapat Allah yang Ghafur dan Allah yang Rahim. Kalau kita mau mendapat Allah yang Ghafur dan Rahim, supaya Allah nanti menghadapi saya di akhirat itu dalam kondisi mengampuni saya dan menyayangi saya. Caranya bagaimana? Kalau kamu tergelincir berbuat maksiat, taubat kepada Allah SWT, yakin nanti Allah pasti bakal mengampuni dosa-dosa kita. Taubatnya bagaimana? Menyesal dan mengikuti hal-hal yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, hadihi wabillahi taufik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Semoga di pertemuan yang akan datang Allah memberikan kesempatan kita membaca hakikat taubah yang tulus itu seperti apa, nanti dijelaskan, dan sebagai penutup taubat ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, amin, dan menjadikan kita hamba yang selalu bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada kita cahaya hakikat taubat, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahaya taufiknya, cahaya kelembutan, cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dini wa dunia wal akhirah, ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ta'ashna wa alaina tawba taqsid li kulli hawba waskur lana al-afwa wa amin ar-rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril billahi wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bihtisabin minna fil mustafa rasuli nahda bi kulli suri fil mustafa rasuli nahda bi kulli suri fil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdulillahi fil barri wal